Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nursiani. Saya dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Bengkulu, nomor NPM A1M021001. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang pendidikan filsafat sebelum abad ke-20. Dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Pada video pendidikan filsafat sebelum abad ke-20 ini ada 4 poin yang harus kita mengerti. Yang pertama, bagaimana latar belakang munculnya filsafat. Yang kedua, bagaimana filsafat pendidikan sebelum abad ke-20. Yang ketiga, bagaimana metodologi ilmu pendidikan sebelum abad ke-20. Yang keempat, bagaimana mazhab-mazhab filsafat pendidikan. Mari kita bahas satu persatu poin yang terdapat dalam pendidikan filsafat sebelum abad ke-20. Yang pertama, bagaimana latar belakang munculnya filsafat? Dalam perkembangan filsafat Yunani sempat mengalami pasang surut ketika peradaban Eropa harus berhadapan dengan otoritas gereja dan Imperium Romawi yang bertindak tegas terhadap keberadaan filsafat, di mana dianggap mengancam kedudukannya sebagai penguasa ketika itu. Filsafat Yunani kembali muncul pada masa kerajaan Islam dinasti Abbasiyah sekitar awal abad 9 Masehi. Setelah abad ke-13, peradaban filsafat Islam benar-benar mengalami kemajuan setelah kaum ulama berhasil memenangkan perdebatan filsuf. Para filsuf zaman modern setelah masa Aufklärung abad 17 Masehi menegaskan bahwa pengetahuan tidak berasal dari kitab suci atau ajaran agama, tidak juga dari para penguasa, tetapi dari diri manusia sendiri. Kita masuk poin yang kedua, yaitu bagaimana filsafat pendidikan sebelum abad 20. 1. Perkembangan filsafat umum. Berpijak pada pemikiran Pujawijatna pada tahun 1986, periode perkembangan filsafat dapat dibagi menjadi 4. A. Filsafat Yunani. Sebagai tertua, mulai dari sejak munculnya Thales sebagai bapak filsafat mengatakan bahwa intisari alam adalah air. B. Filsafat Hindu sejak abad 18 sebelum Masehi. Perkembangan filsafat Hindu sejalan dengan perkembangan filsafat Yunani. Filsafat Hindu tertuang dalam konsep Vedisme, Brahmanisme, dan Buddhisme. C. Filsafat Islam. Filsafat Islam sebenarnya berakar dari filsafat Yunani, yaitu ketika seorang penerjemah kebangsaan Yunani yang bernama Hunain pindah ke Irak dan bekerja di istana khalifah dari Daulat Abbasiyah. D. Filsafat Eropa atau filsafat modern. Filsafat Eropa adalah filsafat modern yang berkembang sejak munculnya keinginan untuk menjadikan alam pikiran klasik sebagai pedoman bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang terkenal dengan istilah Renaissance. Kedua, perkembangan filsafat pendidikan. Pengertian filsafat pendidikan adalah pelaksanaan pandangan filsafat dan kaidah filsafat dalam bidang pendidikan yang mencerminkan satu segi dari pelaksanaan filsafat umum dan menitik beratkan kepada pelaksanaan prinsip-prinsip umum dan kepercayaan-kepercayaan yang menjadi dasar filsafat umum dalam menyelesaikan masalah-masalah pendidikan secara praktis. B. Tinjauan pemikiran permulaan filsafat pendidikan. Pemikiran-pemikiran permulaan filsafat pendidikan berkembang dalam tingkat humanisme relativistik, humanisme ilmiah, dan humanisme literer. Poin ketiga, bagaimana metodologi ilmu pendidikan sebelum abad ke-20. Sejak filsafat menentukan kebijakan-kebijakan dalam pendidikan sampai akhir abad ke-19, paling kurang ada 3 tonggak utama yang dapat dikenali, yaitu 1. Tonggak pertama Aristoteles, yang kedua tonggak kedua Francis Bacon, yang ketiga tonggak ketiga perkembangan abad ke-20. Poin keempat, bagaimana mazhab-mazhab filsafat pendidikan? Mazhab-mazhab filsafat pendidikan yang dapat ditelusuri sebelum abad 20 ada 3 mazhab, yaitu 1. Mazhab filsafat pendidikan idealisme, memandang realitas akhir adalah roh, bukan materi dan bukan fisik. Yang kedua, mazhab filsafat pendidikan realisme. Realisme pada dasarnya merupakan filsafat yang memandang realitas